Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah TV dakwah seluruh yang berbahagia, mari kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan terus melakukan amal-amal saleh, melakukan kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara keburukan. Sebab Allah menegaskan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati kepada setiap manusia yang ada di permukaan bumi Allah. Tiada lain dan tidak bukan, Allah hanya ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sempat membahas bagaimana perbedaan antara orang yang suka berzikir dan orang yang tidak suka berzikir. Hal itu disampaikan oleh Abi Musa yang meriwayatkan hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang-orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah dan perumpamaan orang-orang yang tidak selalu senantiasa berzikir kepada Allah, matsalul hayyi wal mayyit, laksana orang hidup dan orang mati. Maka ini menjadi pertimbangan yang sangat besar buat diri kita agar kita memperhatikan apa yang sudah disampaikan kepada diri kita. Kemudian hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan masuk kepada apa sih manfaat zikir yang dilakukan seorang hamba di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat bagaimana manfaat zikir itu, ternyata sangat banyak. Di antara manfaat-manfaat zikir yang insyaallah akan kami sebutkan, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kita untuk termotivasi agar setiap hari kita berzikir kepada Allah, oleh karena faedah yang Allah siapkan kepada orang yang suka berzikir ini sangat luar biasa. Di antara kebanyakan faedah yang Allah siapkan yang bisa kami sebutkan, yaitu yang pertama, orang yang selalu senantiasa berzikir, maka dengan berzikir itu akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hatinya. Ya, dengan berzikir, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hati kita akan terasa tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang suka berzikir itu pasti Allah akan memberikan ketenangan pada diri mereka, karena Allah tegaskan, ingatlah dengan berzikir maka Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kita. Kemudian yang kedua, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ternyata ketika seseorang itu suka berzikir kepada Allah, maka zikir itu akan mendatangkan kepadanya untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa menggugurkan dosa-dosa yang melakukannya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu terkait dengan dosa kecil. Jadi ini memberikan masukan kepada diri kita agar jangan sampai kita lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab zikir tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan sediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Maka hadirin yang sama berbahagia, mari kita berusaha untuk menyediakan waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu senantiasa berzikir pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Kemudian yang poin berikutnya, orang yang suka berzikir pasti akan dilancarkan rizkinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Allah menegaskan, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ingatlah Allah
sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, manfaat zikir berikutnya adalah jauh dari godaan syaitan. Artinya orang-orang yang suka berzikir pasti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Zukhruf ayat ke-36. Allah menegaskan, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan syaitan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Kalau kita tidak selalu senantiasa memperbanyak zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan menjadi pendamping diri kita. Kemudian yang keenam, hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang suka berzikir itu akan menghilangkan kemunafikan pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 142, dan apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan salat yang mereka lakukan di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Berarti kondisi demikian memberikan masukan kepada kita, kalau kita mau menghilangkan sifat kemunafikan, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang suka berzikir dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkan zikir di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian yang berikutnya, keuntungan bagi orang yang suka berzikir yang ke-8, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antara 7 golongan itu adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian dia meneteskan air matanya. Kemudian yang ke-9, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mendapatkan kebahagiaan setelah kematiannya. Seluruh harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan, namun amalan yang baik seperti zikir yang dilakukan akan memberikan kebahagiaan setelah wafatnya seseorang. Hal ini pun tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-169 sampai 170. Kemudian keuntungan yang berikutnya yang ke-10 adalah dengan berzikir maka kita akan dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah SAW, sebab amalan zikir adalah amalan yang disukai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, tidak pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melewatkan zikir setiap hari. Maka dari itu zikir menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan untuk umat muslim, sehingga zikir adalah merupakan salah satu amalan yang disunnahkan dan dianjurkan kepada umat muslim. Dengan mengamalkannya, kita sudah meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yang memang mendatangkan keberkahan dan keuntungan pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, keuntungan orang berzikir adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, perbanyaklah zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ke-3377. Kemudian yang ke-12, akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan orang yang selalu senantiasa berzikir. Nabi SAW bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah,
melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya, membersihkan hati, sebab manusia diciptakan dari tanah yang merupakan lambang dari kehinaan dan kekotoran. Karena tercipta dari tanah, maka sifat manusia cenderung kotor, seperti iri, benci, sombong, dan sebagainya. Maka untuk membersihkan sifat iri, benci, sombong, dan sebagainya itu adalah membersihkan hati kita. Maka pembersihan hati itu bisa dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 yang sangat rahmati dan dimuliakan Allah, dengan berzikir akan menyehatkan otak kita. Lalu yang ke-15, mengontrol diri kita dari emosi. Hadirin yang sangat rahmati dan dimuliakan Allah, itulah beberapa keuntungan orang yang berzikir kepada Allah yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah terus-menerus dalam mengisi sisa kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan 15 faedah yang Allah siapkan kepada diri kita tatkala lisan kita terus selalu senantiasa kita basahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah Nabi telah memberikan penjelasan kepada kita, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit, bahwa sesungguhnya orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu perbedaannya digambarkan bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka tentu berzikir itu memiliki faedah yang sangat luar biasa, memiliki manfaat yang besar, sehingga kita setelah mendengar hal yang baru saja kita sampaikan tentang manfaat daripada berzikir, maka marilah kita membiasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.